Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Oke, hari ini aku akan membahas mengenai materi teori dan apresiasi sastra, yaitu tokoh sastra anak di Indonesia by Dinda Maharani. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih siapa aja tokoh sastra anak di Indonesia? Oh, pasti pada belum tahu ya. Oke, di sini aku akan kasih tahu ya. Tokoh yang pertama yaitu seorang laki-laki bernama Djoko Lelono. Beliau adalah seorang penulis anak mengenai cerita petualangan yang hits banget pada tahun 1980, bergenre fiksi fantasi. Nah, di sini ada judul bukunya nih. Ada Astrid dan Pelarian, kemudian ada Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Udah pada pernah baca belum nih? Kalau belum pernah baca, bisa dibaca ya nanti. Oke, sekarang kita lanjut tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah seorang laki-laki juga bernama Tira Ikra Negara. Beliau merupakan penulis sastra tradisional anak yang lahir pada tanggal 19 September 1943 yang bergenre sastra tradisional kategori legenda dan dongeng. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Malin Kundang Anak Durhaka. Pasti kalian pernah dengarkan tentang cerita Malin Kundang, udah hits banget loh di Indonesia. Oke, nah lanjut ke tokoh yang ketiga. Untuk tokoh yang ketiga bernama Arswendo Atmowiloto. Nah, beliau ini adalah seorang penulis anak yang selalu bertemakan keluarga dan bergenre realisme. Kategorinya adalah cerita realisme. Karyanya yang terkenal adalah berjudul Keluarga Cemara dan sudah dibuat film loh. Jadi yang belum pernah lihat atau belum pernah baca bisa langsung ya cari tentang cerita Keluarga Cemara. Oke, sekarang kita lanjut ke tokoh yang keempat. Tokoh yang keempat ini adalah seorang laki-laki bernama Heri Hendrayana Haris, atau nama penanya disebut Go Agong. Beliau adalah seorang sastrawan anak di Indonesia yang suka sekali menulis novel dan cerpen anak. Nah, genrenya adalah prosa pendek. Di sini ada beberapa karyanya yang terkenal loh, yaitu Aku Seorang Kapiten, serial petualangan anak-anak, dan juga Mimpi Sauni. Nah, dari kedua cerita ini, pernah dengar gak sih ada lagu Aku Seorang Kapiten? Mungkin terinspirasi dari bukunya Go Agong ya. Oke, sekarang lanjut ke tokoh yang kelima. Tokoh yang kelima ini adalah seorang sastrawan laki-laki bernama MB Rahimsyah AR. Nah, beliau ini seorang sastrawan anak di Indonesia yang menulis cerita fabel dan dongeng yang bergenre sastra tradisional. Sastra tradisional ini bersifat fantasi kategori fabel, yaitu bercerita tentang binatang dan juga dongeng rakyat. Nah, karyanya yang terkenal dari Bapak MB Rahimsyah ini adalah cerita tentang kumpulan dongeng Si Kancil dan juga dongeng pengantar tidur, Bawang Merah dan Bawang Putih. Pasti kalian pernah dengarkan cerita mengenai Bawang Merah dan Bawang Putih yang memiliki dua karakter yang berbeda, ada yang jahat dan juga ada yang baik. Sudah sangat terkenal sekali loh karyanya Bapak Rahimsyah ini. Kemudian kita lanjut ke tokoh yang keenam. Nah, untuk tokoh yang keenam ini adalah sastrawan wanita bernama Murti Bunanta. Beliau adalah sastrawan anak wanita yang telah menerbitkan banyak sekali buku serta menjadi pendiri dan ketua kelompok pecinta bacaan anak sejak tahun 1987 loh. Ibu Murti ini sudah menghasilkan banyak sekali karya-karya. Yang terkenal adalah Si Bungsu, Katak, dan juga Kancil Kura-Kura, kemudian Legenda Pohon Beringin. Genrenya tentu saja adalah sastra tradisional yang berkategori fabel, dongeng, dan juga legenda. Oke, kita langsung lanjut lagi ya ke tokoh yang ketujuh. Tokoh yang ketujuh ini adalah seorang wanita bernama Raisita Patapa. Mungkin kalian pernah lihat ya, ibu ini ada sering di majalah Bobo, karena beliau ini adalah seorang penulis buku anak yang terkenal sekali
dan sering diupload di majalah Bobo, di mana genre tulisannya adalah non-fiksi kategori buku informasi. Nah, salah satu karya yang terkenal adalah berjudul Susu, Yogurt, dan Es Krim, serta buku serial mengenal profesi, yaitu pengacara, kemudian ada juga tentang polisi, pramugari, koki, dan lain sebagainya. Untuk tokoh yang ke-8 adalah seorang wanita juga bernama Yovita Suswati. Nah, ibu ini adalah seorang penulis buku cerita bergambar dan juga novel anak bergenre fiksi fantasi atau fabel. Karya yang terkenal dari Ibu Yovita ini adalah Pipi Tak Mau Terbang dan juga Kisah Satwa Langka di Indonesia. Oke, lanjut lagi ke tokoh yang ke-9. Wah, cukup banyak ya tokoh di Indonesia tanpa kita sadari loh. Oke, ada masuk tokoh yang 9 nih, bernama Reni Yaniar. Nah, Ibu Reni Yaniar ini ialah seorang sastrawan anak wanita yang sering sekali menulis cerita anak dalam bentuk cerpen, dongeng, cergap, buku bergambar, komik, dan novel, serta menjuarai penghargaan Adikarya IKAPI. Nah, salah satu karyanya yang mendapat penghargaan adalah Lautan Susu Coklat, kemudian Aku Sayang Semuanya, Ratu Sejati, dan Lutung yang Baik Hati. Sehingga genre dari penulisan Ibu Reni Yaniar ini lebih ke arah realisme dan fiksi kategori dongeng rakyat. Oke, lanjut ke tokoh yang ke-10. Tokoh yang ke-10 ini adalah seorang wanita lagi ya. Nah, ada yang tahu gak nih siapa namanya? Beliau adalah seorang penulis buku anak sejak tahun 2000-an dan pendiri Yayasan Litara Literasi Anak Nusantara bernama Ari Nilandari. Ibu ini menulis karyanya bergenre fiksi formula yang bersifat realisme, jadi berdasarkan kisah nyata dan berkategori novel serial. Salah satu novel serialnya yang sangat terkenal adalah Keo dan Noaki, edisi ke-6. Ada banyak sekali edisi yang telah dia tulis. Kemudian ada juga salah satu karyanya berjudul Dari Batu ke Batu dan juga Rotan Pun Jadi. Lanjut ke tokoh yang keberapa nih sekarang? Ya, tokoh yang ke-11. Nah, untuk tokoh yang ke-11 ini kita sering mendengarnya dengan nama Wati Idio, tapi nama asli beliau adalah Solihatul Fatonah Kurniawati. Beliau adalah seorang penulis buku anak kelahiran tahun 1982 loh. Sudah cukup tua ya ibu ini, yang sudah menerbitkan 110 buku. Wah, banyak sekali. Dan mendirikan Rumah Baca Lintang. Wah, keren sekali ya Ibu Wati Idio ini. Nah, genre yang ditulis dari ibu ini ialah realisme, kategori cerita realisme, historis, dan fantasi fabel. Karyanya yang terkenal di sini berjudul Kisah Kota Kita, Pahlawan Kota Kita, dan juga Badu yang Adil. Wah, cukup menarik ya, boleh langsung dicari nih bukunya. Oke, lanjut lagi ke tokoh yang ke-12. Tokoh yang ke-12 ini ialah seorang laki-laki bernama Dwianto Setiawan. Nah, Bapak Dwianto ini adalah seorang penulis anak yang sangat terkenal pada tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Karena ciri khas dari Bapak Dwianto ini adalah cerita bergambar dan komik bergenre fiksi formula kategori novel serial. Nah, karyanya yang terkenal ini disebut dengan Sersan Grung-Grung. Kenapa namanya Sersan Grung-Grung ya? Karena batuknya bunyi grung-grung, jadi Bapak ini terkenal novela bernama Sersan Grung-Grung yang sangat populer sekali. Nah, yang menceritakan novel ini menceritakan mengenai 6 orang anak yang membantu polisi untuk memecahkan kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Wah, sangat menarik ya. Nah, salah satunya di sini ada yang berjudul Rencana Terselubung, Komplotan Daun Emas, dan Ratu Bergaun Hitam. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tokoh yang ke-13. Tokoh yang ke-13 ini bernama Bung Smas. Beliau adalah seorang penulis buku serial anak bergenre fiksi formula kategori novel serial anak.
Nah, karyanya ini yang sangat terkenal adalah Noni, berjudul Noni, di mana ada beberapa edisi dan versi. Ada Noni serial 4 wajah Godek dan juga Noni puisi untuk Godek. Serta serial novel anak Noni itu juga ada yang berjudul Nyanyian Ibu. Wah, sangat banyak juga ya novel karya Bungus Mas. Oke, lanjut lagi ke tokoh yang ke-14. Nah, tokoh yang ke-14 ini bernama Arlene Alexander. Nah, beliau ini seorang penulis muda, penulis buku dongeng anak yang bergenre fiksi fantasi. Saya tidak pernah mendengar ya nama Arlene Alexander, tapi ternyata ada loh bukunya, yaitu kumpulan dongeng motivasi dan juga The Book Bunnies. Wah, sangat keren sekali ya Mbak Arlene. Oke, lanjut lagi ke tokoh yang ke-15. Tokoh yang ke-15 ini adalah Veronica Widya Astuti, seorang penulis sastra anak yang lebih cenderung menghasilkan karyanya ke cerpen dan dongeng yang bergenre cerita bergambar dan fantasi. Kita akan sering menemukan wajah dan karya-karya dari Ibu Veronica ini di majalah Bobo. Nah, salah satu karyanya yang terkenal adalah bukunya The Adventure Begins, yang bercerita mengenai petualangan dari Naura. Kemudian juga cerpennya ada yang berjudul Kue Dadar Lapis Madu, dan juga ada juga yang berbentuk dongeng berjudul Bertengkar dengan Bayangan. Oke, itulah tadi 15 tokoh sastra anak di Indonesia. Cukup banyak sekali ya, dan masih baru-baru mungkin ya, kita belum pada banyak yang tahu. Nah, dengan menonton dan melihat tayangan ini, semoga kalian jadi tahu ya siapa-siapa saja tokoh-tokoh sastra anak di Indonesia. Oke, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat ya, dan salam dari kreator. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.